Gemuruh badai transfer, Eliano Reinders dikonfirmasi ngapak football, resmi gabung Persib Bandung dengan skema pinjaman. Transfer ini mengguncang bursa dan mengubah peta kekuatan. Siapkah Persib menyambut talenta luar biasa ini? Segera saksikan detail kesepakatannya akan membuatmu terpana. Ledakan taktik Bojan Hodak. Ia konfirmasi akan mainkan Tom Haye dan Federico Barba di babak kedua hadapi Borneo FC. Akankah debut para bintang ini menjadi titik balik bagi Persib Bandung? Jangan lewatkan momen bersejarah yang akan menentukan nasib Maung Bandung. Saksikan berita selengkapnya. Sang profesor mendarat di tanah Pasundan. Tom Haye telah tiba di Bandung Kamis malam, siap manjakan bobotoh dengan skill ketenangan memukaunya. Setelah penantian panjang, akhirnya sang jenderal lapangan datang. Akankah ia langsung mengubah permainan Persib? Cari tahu bagaimana Tom Haye akan memimpin serangan Maung Bandung. Klik subscribe untuk selengkapnya. Mimpi gila Persib mengguncang Asia. Kini Mace Hilgers dirumorkan gabung Maung Bandung. Pasang target lolos final ACL dan tantang Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr. Rumor ini bukan lagi isapan jempol, tapi ambisi yang melampaui batas. Bisakah Persib benar-benar mewujudkan mimpi terliar ini? Temukan semua petunjuk yang akan membuatmu berdebar. Segera tonton berita selengkapnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Rumor transfer di dunia sepak bola seringkali muncul dari benang merah yang saling berkaitan. Jika kabar mengenai Tom Haye dan Federico Barba sudah menjadi kenyataan, kini muncul spekulasi yang tidak kalah mengejutkan. Mace Hilgers juga akan bergabung dengan Persib Bandung. Spekulasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada beberapa faktor yang saling mendukung. Meskipun, sekali lagi, ini masih sebatas kemungkinan dan bukan fakta yang sudah terkonfirmasi. Kedatangan Tom Haye yang merupakan pemain timnas Indonesia dari Eropa ke Persib Bandung telah membuka mata banyak pihak. Keputusan ini menunjukkan bahwa Liga Super Indonesia kini dianggap sebagai panggung yang layak bagi pemain-pemain diaspora. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memiliki hubungan yang kuat dengan para pemain ini. Dengan adanya Tom Haye di Persib, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada komunikasi atau jaringan yang bisa memfasilitasi transfer pemain timnas lain, termasuk Mace Hilgers. Meskipun Persib sudah memiliki bek berkualitas, kebutuhan akan kedalaman skuad, terutama untuk menghadapi kompetisi yang lebih berat seperti AFC Champions League 2, sangatlah penting. Persib membutuhkan pemain yang memiliki pengalaman di level kompetisi Eropa dan mentalitas pemenang. Mace Hilgers yang meruntuhkan bek tengah modern dengan kemampuan membaca permainan dan membangun serangan dari belakang akan menjadi aset berharga. Kehadirannya dan meningkatkan kualitas lini belakang dan memberikan opsi lebih bagi pelatih Bojan Hodak. Jika transfer ini benar-benar terjadi, dampak jangka panjangnya akan sangat luar biasa. Persib Bandung akan menjadi klub dengan barisan pemain timnas yang sangat kuat. Hal ini akan memperkuat citra Persib sebagai klubnya pemain timnas. Selain itu, kehadiran Hilgers akan meningkatkan nilai komersil Persib, menarik lebih banyak sponsor dan memperluas basis penggemar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kalangan penggemar timnas diaspora. Meskipun spekulasi ini memiliki benang merah yang menarik, penting untuk diingat bahwa transfer pemain profesional adalah proses yang kompleks. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti gaji, biaya transfer, dan negosiasi kontrak. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah Persib Bandung akan mengambil langkah berani dengan mencoba merekrut Mace Hilgers untuk menambah kekuatan mereka di musim ini. Satu hal yang pasti, jika spekulasi ini menjadi kenyataan, itu akan menjadi salah satu transfer paling sensasional dalam sejarah sepak bola Indonesia. Spekulasi dan antusiasme bobotoh pendukung setia Persib Bandung memuncak setelah klub secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang tim nasional Indonesia, Tom Haye. Pemain yang dijuluki The Professor ini diperkenalkan bersama bek asal Italia, Federico Barba, dan kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Kapan Tom Haye akan menjalani debutnya bersama Maung Bandung? Pelatih Persib, Bojan Hodak, akhirnya memberikan sinyal positif yang sangat dinantikan. Dalam konferensi pers dan wawancara yang dirilis oleh berbagai media, Hodak secara tegas menyatakan bahwa Tom Haye dan Federico Barba sangat berpotensi untuk dimainkan pada pertandingan pekan keempat Liga Super Indonesia melawan Borneo FC.
Laga krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 31/8/2025. Menurut Hodak, ada beberapa alasan kuat yang membuatnya optimis. Pertama, kondisi fisik Tom Hay. Meskipun ia datang dengan status bebas transfer, Hodak memastikan bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut tetap menjalani latihan individual terstruktur secara rutin. Hal ini membuat Tom Hay datang dalam kondisi yang cukup bugar dan tidak perlu waktu lama untuk mengembalikan kebugaran fisiknya. Hodak juga menyoroti hal serupa pada Federico Barba, yang meskipun sempat sakit, kini sudah dinyatakan siap untuk berlatih bersama tim dan dalam kondisi fit. Kedua, kebutuhan tim. Lini tengah Persib memang membutuhkan amunisi baru yang dapat memberikan kreativitas dan stabilitas. Meskipun Persib merupakan juara bertahan, mereka mengawali musim ini dengan hasil yang kurang memuaskan, seperti kekalahan dari Persikap Jepara dan hasil imbang melawan PSIM Yogyakarta. Kedatangan Tom Hay yang dikenal memiliki visi bermain, akurasi umpan, dan kemampuan mengontrol tempo diharapkan bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Laga melawan Borneo FC yang saat ini menjadi satu-satunya tim dengan rekor sempurna di 3 pekan awal akan menjadi ujian berat. Oleh karena itu, kehadiran pemain berkualitas seperti Hay sangat dibutuhkan. Ketiga, pernyataan Mojan Hodak yang diplomatis namun optimis. Ia menyebut, "Kita lihat perkembangannya. Untuk debut, mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua." Intinya, Tom dan Federico sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hodak tidak hanya sekedar memberikan harapan palsu, tetapi juga sedang mempertimbangkan secara matang bagaimana kedua pemain baru ini bisa langsung memberikan dampak di lapangan. Pelatih asal Kroasia itu juga menekankan bahwa meskipun peluang debut terbuka lebar, keputusan akhir akan tetap didasarkan pada kesiapan dan perkembangan pemain dalam sesi latihan terakhir. Rencana Tom Hay yang baru tiba di Bandung dan langsung menjalani pemeriksaan medis dan latihan perdana dengan tim menjadi faktor penentu. Di sisi lain, publik dan Bobotoh menyambut positif kabar ini. Kehadiran Tom Hay tidak hanya meningkatkan kualitas teknis tetapi juga moral tim. Dengan rekam jejaknya di Eredivisie dan sebagai pilar penting di lini tengah timnas Indonesia, ia diharapkan bisa menjadi jenderal baru di lapangan dan membawa Persib kembali ke jalur kemenangan. Pertandingan melawan Borneo FC tidak hanya menjadi duel dua tim papan atas, tetapi juga momen yang sangat dinantikan untuk menyaksikan aksi perdana sang profesor di hadapan para supporter setianya. Bursa transfer Liga Super Indonesia musim 2025-2026 kembali diramaikan oleh berita mengejutkan. Dan kali ini, nama Eliano Reijenders menjadi pusat perhatian. Kabar mengenai kepindahan pemain serbabisa berpaspor Indonesia ini ke Persib Bandung santer beredar di berbagai platform, mulai dari media sosial hingga media massa terkemuka di Indonesia dan Belanda. Isu ini mencuat setelah Persib Bandung baru saja meresmikan 2 rekrutan anyar mereka, yakni gelandang timnas Indonesia Tom Hay dan bek asal Italia Federico Barba. Kedatangan 2 nama besar ini seolah menjadi pemantik spekulasi transfer lebih lanjut bagi tim berjuluk Maung Bandung. Menurut beberapa laporan dari media Belanda seperti The Stentor dan Football Primor, Eliano Reijenders disebut telah selangkah lagi bergabung dengan Persib. Pemain yang berposisi natural sebagai winger kanan ini dikabarkan sudah tidak mengikuti sesi latihan bersama klubnya saat ini, PEC Zwolle. Absennya Eliano dari latihan tim utama dianggap sebagai sinyal kuat bahwa ia sedang mengurus proses kepindahannya ke Indonesia. Berita ini semakin menguatkan dugaan bahwa Eliano akan menyusul jejak Tom Hay yang lebih dulu mudik ke Liga Indonesia. Fakta penting yang terungkap adalah status kepindahan Eliano. Berbeda dengan Tom Hay yang datang dengan status bebas transfer, Eliano Reijenders kabarnya akan dipinjamkan oleh PEC Zwolle. Hal ini disebabkan kontraknya dengan klub Eredivisie tersebut masih berlaku hingga 2027. Status pinjaman ini dinilai menjadi jalan terbaik bagi sang pemain dan klubnya, mengingat Eliano tidak mendapatkan jatah bermain reguler di musim ini. Dari 3 pertandingan Eredivisie yang sudah dimainkan, Eliano hanya tampil sebagai pemain pengganti. Oleh karena itu, PEC Zwolle memberikan kesempatan baginya untuk mencari pengalaman dan menit bermain di klub lain. Meskipun Bali United juga sempat dikaitkan, kabar terbaru menunjukkan bahwa pilihan Eliano cenderung jatuh kepada Persib Bandung. Persib dianggap sebagai klub yang menawarkan prospek dan tantangan menarik, terutama sebagai tim juara bertahan yang akan berlaga di kompetisi Asia, AFC Champions League 2. Kedatangan Eliano akan menambah kedalaman skuad Persib, terutama di sektor sayap yang memang membutuhkan tambahan amunisi berkualitas. Reaksi beragam muncul dari berbagai pihak. Pelatih Persib, Buyan Hodak, sempat memberikan tanggapan yang terkesan diplomatis dan bahkan bingung saat ditanya mengenai rumor ini. Hal ini sejalan dengan kebiasaan klub dan pelatih yang tidak ingin berkomentar mengenai rumor transfer sebelum ada pengumuman resmi. Di sisi lain, para penggemar Persib Bobotoh menyambut antusiasme yang luar biasa atas rumor ini.
Mengingat Eliano Regenders merupakan pemain timnas Indonesia yang memiliki kualitas dan rekam jejak mumpuni di Eropa. Jika transfer ini terrealisasi, Eliano akan menambah daftar panjang pemain naturalisasi yang berkarir di Liga Indonesia. Tren ini menunjukkan bahwa Liga Indonesia semakin menarik bagi para pemain berdarah Indonesia yang sebelumnya berkarir di luar negeri. Kedatangan Eliano Regenders, yang merupakan adik dari gelandang Manchester City, Tidjane Regenders, tentu akan menjadi nilai tambah besar bagi pamor dan kualitas kompetisi sepak bola di tanah air. Dengan segala fakta yang beredar, pengumuman resmi dari Persib Bandung tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Beckham Putra menyadari bahwa menjadi pemain sepak bola profesional bukan hanya soal tampil bagus di lapangan, tetapi juga menjaga disiplin, pola makan, waktu istirahat, dan mental. Ia pernah mengatakan dalam wawancara bahwa menjadi pemain top butuh pengorbanan besar. Ia bahkan rela mengurangi waktu bermain game atau nongkrong dengan teman-teman demi menjaga kebugaran dan fokus terhadap latihan. Komitmen itu mulai terlihat hasilnya. Ia tidak hanya menjadi langganan starter di klubnya, tapi juga mulai disebut-sebut sebagai masa depan lini tengah timnas Indonesia. Saat Persib berhasil mencapai babak final Liga Domestik, Beckham menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Meski belum berhasil membawa gelar juara ke kota Bandung, kontribusinya di lapangan tidak bisa dipandang remeh. Ia menjadi simbol kebanggaan bobotoh yang sudah lama merindukan kejayaan klub. Di momen-momen penting, Beckham selalu tampil maksimal dan menunjukkan mental juara. Ia tidak gentar menghadapi lawan besar atau bermain di stadion yang penuh tekanan. Mentalitas itulah yang menjadi modal berharga dalam karirnya. Melihat performanya yang terus meningkat, banyak pengamat menyebut bahwa Beckham Putra adalah salah satu dari sedikit pemain muda Indonesia yang memiliki peluang bermain di luar negeri. Beberapa klub dari Asia Tenggara dan Asia Timur kabarnya sempat mengamati penampilannya. Meski sampai saat ini ia masih setia membela Persib, kemungkinan untuk merumput di luar negeri tetap terbuka lebar. Apalagi jika ia terus tampil konsisten dan mengasah kemampuannya lebih jauh. Beckham tidak hanya mengandalkan bakat alamiah, ia rutin melakukan latihan tambahan, bahkan di luar sesi resmi klub. Ia juga belajar dari video pertandingan, menganalisis gerakan lawan dan dirinya sendiri, serta mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Ia mengidolakan pemain-pemain seperti Lionel Messi dan Bernardo Silva, pemain yang memiliki gaya bermain mirip dengannya. Ia juga beberapa kali menyebut bahwa dirinya belajar banyak dari senior-senior di Persib dan Timnas, termasuk dari kakaknya sendiri, Gian Zola. Hubungan mereka sangat erat dan saling mendukung satu sama lain. Dalam perjalanannya, Beckham juga mengalami tantangan, cedera, persaingan posisi, hingga tekanan supporter adalah bagian dari kehidupan profesionalnya. Namun ia mampu melewati semuanya dengan kepala tegak. Ia menjadikan kritik sebagai motivasi dan tidak mudah larut dalam pujian. Baginya, yang paling penting adalah terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk tim. Kini, di usianya yang masih muda, Beckham Putra Nugraha telah menjadi figur penting dalam sepak bola Indonesia. Ia adalah perwakilan dari generasi baru yang lahir dengan semangat, kerja keras, dan visi masa depan. Ia bukan hanya pemain muda yang berbakat, tapi juga simbol harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan dedikasi dan karakter yang ia miliki, banyak yang percaya bahwa karier Beckham akan terus menanjak. Jika ia terus menjaga semangat dan fokusnya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain inti di timnas senior dan bahkan mengangkat trofi juara di kancah internasional. Perjalanan Beckham masih panjang,
Namun, yang pasti, jejak yang ia torehkan hingga saat ini sudah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah aset berharga bagi klub, negara, dan generasi sepak bola masa depan. Seiring berjalannya waktu, Beckham putra mulai mengalami transformasi besar dalam gaya bermainnya. Jika pada awal kemunculannya ia lebih banyak mengandalkan kecepatan dan insting menyerang, kini ia mulai memperdalam peran sebagai playmaker. Ia sering turun lebih ke dalam untuk menjemput bola, menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dalam beberapa pertandingan penting bersama Persib, terlihat bagaimana Beckham memegang peran sentral dalam membangun serangan. Ia tidak lagi sekadar menjadi pelari cepat di sisi lapangan, tetapi benar-benar menjadi otak permainan. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia melakukan adaptasi dengan belajar dari pemain-pemain senior yang lebih berpengalaman, dari diskusi dengan pelatih, dan dari jam terbang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia mulai memahami bahwa untuk menjadi pemain besar, ia harus bisa berkontribusi lebih dari sekadar mencetak gol atau memberikan assist. Ia harus bisa membaca ritme pertandingan, tahu kapan harus menekan, kapan menahan bola, kapan memberikan umpan pendek atau umpan panjang, dan bagaimana mengatur keseimbangan tim. Salah satu kekuatan Beckham yang paling menonjol adalah keberaniannya dalam mengambil risiko. Ia bukan tipe pemain yang hanya bermain aman. Ia berani mencoba sesuatu yang sulit, termasuk melewati 2 hingga 3 pemain lawan, mengirimkan umpan silang akurat ke jantung pertahanan, atau mengeksekusi bola mati dari jarak jauh. Tentu saja, keberanian ini kadang membuatnya kehilangan bola atau melakukan kesalahan. Namun, justru dari kesalahan-kesalahan itu ia belajar banyak. Ia tidak mudah patah semangat. Ketangguhannya dalam menghadapi tekanan membuatnya makin dihormati oleh rekan setim maupun pelatih. Bahkan beberapa pemain senior di Persib menyebut Beckham sebagai anak muda yang cepat matang secara mental. Itu adalah kualitas yang tidak dimiliki semua pemain muda. Banyak yang bertalenta, tetapi tidak semua mampu menghadapi ekspektasi dan tekanan besar di level profesional. Peningkatan performa Beckham juga terlihat dalam level statistik. Setiap musim, kontribusi langsungnya terhadap gol meningkat, baik dalam jumlah assist maupun gol. Selain itu, tingkat akurasi umpannya juga membaik, serta tingkat keterlibatannya dalam fase bertahan meningkat drastis. Ia tidak lagi sekadar menyerang, tetapi juga aktif melakukan pressing, melakukan covering untuk rekan satu tim, dan berusaha merebut bola kembali. Keaktifannya ini menunjukkan kemauan untuk terus belajar dan berkembang, tidak hanya bertumpu pada kelebihan yang ia miliki sejak awal. Pelatih Persib pernah menyatakan bahwa Beckham adalah salah satu pemain yang paling cepat menyerap instruksi dan bisa mengubah gaya bermain sesuai kebutuhan tim. Ini membuatnya menjadi pemain yang sangat berharga dalam sistem permainan modern. Di level timnas, Beckham mulai mendapat kepercayaan lebih besar. Ia tidak hanya menjadi bagian dari skuad, tetapi juga mulai mendapat menit bermain lebih banyak dalam pertandingan-pertandingan krusial. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia, Beckham sempat menjadi starter dan tampil mengesankan. Ia memperlihatkan bahwa dirinya bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan punya pengalaman internasional lebih banyak. Dalam beberapa kesempatan, ia juga dipercaya sebagai kapten di tim U23, sebuah peran yang menandakan bahwa pelatih melihatnya sebagai sosok pemimpin di lapangan. Kemampuan Beckham dalam membangkitkan semangat tim, memimpin dengan contoh,
dan tetap tenang dalam tekanan adalah kualitas penting yang semakin menonjol dalam dirinya. Ia juga menjadi simbol kerja keras dan dedikasi, hal yang sangat dibutuhkan dalam tim nasional yang tengah dalam proses pembangunan jangka panjang. Kehidupan pribadi Beckham juga turut menjadi perhatian banyak orang. Meski hidup dalam sorotan publik, ia tetap menjaga privasinya. Ia tidak banyak tampil dalam gosip selebriti atau kehidupan malam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman dekat. Ketika tidak bermain atau berlatih, ia biasa bermain game, membaca buku sepak bola, atau menonton pertandingan liga-liga luar negeri. Ia juga memiliki ketertarikan terhadap pengembangan diri dan motivasi. Ia sering membaca kutipan-kutipan inspiratif atau mengikuti seminar motivasi untuk memperkuat mentalitasnya. Di media sosial, Beckham memiliki jutaan pengikut, tetapi ia tetap menggunakan platform itu dengan bijak. Ia membagikan momen latihan, pertandingan, serta ucapan terima kasih kepada supporter dan rekan-rekannya tanpa berlebihan atau terlalu mencari sensasi. Dalam beberapa kesempatan, Beckham juga terlibat dalam kampanye sosial seperti donasi untuk korban bencana alam, edukasi olahraga di sekolah-sekolah pelosok, serta dukungan terhadap kesehatan mental atlet muda. Ia mulai menyadari bahwa peran seorang pemain profesional bukan hanya di lapangan, tapi juga di masyarakat. Menjadi panutan bukan hanya tentang gaya main, tapi juga sikap dan kontribusi terhadap lingkungan sosial. Ketika pandemi COVID-19 melanda, Beckham termasuk salah satu pemain muda yang aktif dalam mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta dalam kegiatan bantuan pangan. Ia menggunakan popularitasnya secara positif dan menjadi contoh bahwa atlet muda bisa punya dampak besar di luar pertandingan. Kini, saat usianya memasuki pertengahan 20-an, Beckham Putra berada di masa emas dalam kariernya. Ia berada di titik krusial di mana setiap keputusan akan menentukan arah masa depannya. Ada banyak spekulasi mengenai peluangnya bermain di luar negeri. Klub-klub dari Thailand, Malaysia, bahkan Korea Selatan disebut tertarik mengamati perkembangan Beckham. Namun hingga saat ini, ia tetap menyatakan kesetiaannya pada Persib dan ingin membantu klub mencapai kejayaan di liga domestik. Ia percaya bahwa membangun legasi tidak harus selalu pergi ke luar negeri, tapi bisa juga dilakukan dengan membawa klub lokal ke tingkat tertinggi. Ia bermimpi membawa Persib juara liga, menjadi pemain kunci timnas, dan suatu hari nanti menjadi pelatih muda setelah pensiun. Ia tidak hanya ingin dikenang sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai sosok yang memberi kontribusi besar terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Perjalanan Beckham Putra Nugraha masih jauh dari kata usai, tapi apa yang sudah ia capai sejauh ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, konsistensi, dan ketulusan, seorang pemain muda bisa menjelma menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Dari anak kecil yang bermain bola di lapangan tanah Bandung, kini Beckham telah menjelma menjadi simbol kebangkitan generasi baru sepak bola nasional. Jika ia terus menjaga,